Roy Suryo itu memang sengaja nggak ditahan. Karena sepertinya saya duga pasti akan divonis bersalah. Betulkah? Halo Saintikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saat Roy Suryo ini tidak ditahan, saya udah nggak kaget. Karena apa? Karena ini seperti sebuah permainan intelijen atau sebuah taktik militer yang sengaja dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menjaga kestabilan negara. Mengapa seperti itu? Mari kita bahas. Oke Mas Darko, penetapan tersangka Roy Suryo kemarin dan 3 hari lalu ditetapkan sebagai tersangka dan panggil kemarin persis di hari Kamis. Pemeriksaan 9 jam, ya 20 menit sekitar segitu baru keluar di malam hari, dan Mas Roy Suryo keluar dengan senyum yang lebar karena beliau tidak ditahan. Karena menurut kepolisian beliau ini membawa bukti yang meringankan dan juga saksi ahli yang meringankan beliau. Tapi pada akhirnya apakah memang Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan ditahan sesegera mungkin atau seperti apa? Untuk kalian semua yang pendukung Roy Suryo dan mungkin nggak dukung tapi nggak suka dengan Pak Jokowi begitu, nah saya berikan sebuah logika yang masuk akal. Kalau sampai Roy Suryo ini tidak ditahan, maka artinya ini hanya akan membuat orang-orang seperti dia ini akan lahir dan menjamur. Sehingga tuduhan kepada Pak Jokowi ini akan semakin masif. Dan artinya apa? Orang-orang yang lain juga akan bisa saja mendapat serangan serupa saat dia ini dianggap sebagai musuh masyarakat. Ingat ya, dianggap sebagai musuh masyarakat. Contohnya, kemarin itu ada seorang anggota Polri ya, yang mengumumkan yang terus kemudian masyarakat mencoba untuk men-stalking dan terus kemudian inilah jumlah kekayaan siapa gitu. Yang dia ngumumin pokoknya sesuatu yang dianggap para netizen SJW ini nggak suka, maka inilah yang akan diserbu oleh para netizen. Tapi kalau mereka ini menyenangkan netizen, kayak Pak Purbaya, nggak apa-apa pakai totot buk-buk, nah kayak begitu. Jadi ini yang memang dilihat oleh pemerintah. Betul sekali pemerintah. Pak Prabowo, betul sekali Pak Prabowo. Saya mengira Pak Prabowo pun sebenarnya secara tidak langsung ini merasakan kegeramannya terhadap Roy Suryo dan the gang ini tadi. Yang mereka itu merasa bahwa Pak Prabowo ini bisa saja mendukung mereka. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa jika ini tidak diselesaikan, dengan orang-orang ini tadi diberikan sebuah pelajaran atau mereka ditunjukkan kesalahannya, maka ini hanya akan mengulang hal serupa. Dan orang-orang seperti Roy Suryo ini akan lahir lebih banyak lagi. Dan itu berbahaya untuk kestabilan kondisi bangsa ini. Tapi ada beberapa juga dengan ramainya netizen yang juga ternyata kecewa ya Mas Roy Suryo ini nggak ditahan. Apalagi beliau ini kan memang disangkakan itu beberapa pasal, termasuk ada 2-3 pasal Undang-Undang ITE, paling lama hukumannya juga 12 tahun penjara, di mana Mas Roy Suryo kalau masih melenggang di luar dan tidak ditahan masih bisa melakukan penyebaran fitnah, berita bohong, dan pencemaran nama baik itu juga gitu. Makanya banyak yang kecewa juga beliau ini nggak segera ditahan. Menurut saya Darko seperti itu. Betul, tapi ya sebenarnya kan apa yang dilakukannya ini kan nggak lebih parah daripada sebelumnya. Jadi kalau dibilang ya udahlah, udah terbiasa juga dia melakukan itu. Toh juga nggak menghasilkan apapun yang akhirnya ini membuat ya kondisinya ini jadi lebih parah daripada sebelumnya. Artinya apa? Artinya dia pun tuduhannya ini ya cuman sampai di situ saja. Walaupun dari UGM sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli. Dari kepolisian juga demikian. Tapi memang ini semua gongnya adalah saat nanti dia divonis bersalah. Ijazah saya yakin pasti akan ditunjukkan. Dan Roy Suryo, ya saya menduga ini akan divonis bersalah. Tapi kan Profesor Mahfud MD juga sempat berkomentar nih tentang penetapan menjadi tersangka, dan kayaknya bukan pas pemanggilan kemarin sih, pas hari Rabu ini kontennya naiknya. Jadi setelah ditetapkan menjadi tersangka, menurut Pak Mahfud yang berhak menentukan Roy Suryo ini salah atau enggak ya nanti hakim di pengadilan, karena harus dinilai nanti ijazah menunjukkan betul. Iya, memang Pak Jokowi asli atau betul. Enggak. Dan saya yakin ijazah aslinya akan dihadirkan. Dan saat itu dia bersalah dan dia akan divonis. Ini keyakinan saya. Saya tidak menyebarkan berita bohong karena belum terjadi. Tidak mengajak kalian juga untuk percaya dengan keyakinan saya.
tetapi saya merasakan itu yang akan terjadi. Karena ya ini tadi loh, UGM bilang asli, kepolisian bilang asli. Terus kemudian ada 3 orang yang mengajak orang lebih banyak tampil di kanal-kanal yang jelas membenci pemerintah Jokowi ya. Tapi sebenarnya mereka juga akan benci Pak Prabowo kalau Pak Prabowo tetap bersama Pak Jokowi. Dan mereka ini menyebarkan kebencian itu tadi. Itu sebenarnya masalah. Tapi kalau dari, maksudnya kalau misalnya nanti Mas Roy Suryo ditahan juga dan biar tidak menimbulkan keributan, berarti akan ada pengalian isu dulu berarti. Saya kira pengalian isu itu kan sebuah cara bernegara dan berbangsa di era sosial media seperti sekarang ini. Karena ini semua tentang peperangan wacana ya, peperangan kognitif war. Yang kita nggak bisa seperti kemarin terus tiba-tiba Roy ditahan hanya akan menimbulkan itu tadi. Satu hal yang akan lebih menyerang lagi. Satu, pasti akan diserang tentang demokrasi, hak asasi manusia. Lalu pemerintah pun saat ini sedang menghadapi masifnya serangan kepada Pak Prabowo yang lewat Pak Fadlizon, betul Pak Fadlizon ya, menentukan pahlawan ya, menjadikan Pak Soeharto ini sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah hal ini nggak pengen dihadapi secara barengan. Jadi inginnya ya sudah, nggak apa-apa, tapi tunggu saja tanggal main. Apakah ini juga sengaja untuk, maksudnya kalau kita bilang ya, episodenya diperpanjang lagi dengan tidak langsung? Enggak, kalau sengaja episode enggak, tapi memang caranya seperti itu. Jadi dibiarkan dulu, mereka ini merasa menang, tapi nantinya ini akan untuk semuanya. Tapi dilihat dari gerak dari Pak Roy Suryo CS ya, ini kan juga sangat terlihat di mana beliau ini belakangan ini sudah mulai menyuarakan seolah-olah buang badan atau cuci tangan, karena dia bilang kayak kalaupun memang yang dianalisis ini adalah ijazah, bukan ijazah yang asli, memang kesalahan dari gambar yang dianalisis, orang lain yang mengunggah itu, dan maksudnya dan dengan banyak cara lah dia mencoba untuk mencuci tangan ya bahasanya. Nah, apakah nanti juga justru akan ada muncul tawaran untuk ya udah Mas Roy diem aja nggak apa-apa, nanti kita damaikan kasus ini jadi nggak jadi penjara gitu. Saya kira untuk seperti itu tetap ada ya, ada dalam artian itu saya merasa dan menduga itu akan ada karena diberikan kesempatan untuk ya udahlah jangan seperti itu. Karena yang meresahkan ini kan koar-koarnya ini tadi kan, yang bilang itu palsu sebelum adanya pembuktian. Dan setelah adanya pembuktian pun tetap dia bilang itu palsu. Nah ini kan sesuatu yang orang-orang awam ini dipertontonkan satu hal. Yang ini kayak mendebatkan bumi itu datar, tapi di layar televisi dijadikan sebuah obrolan secara nasional, dan kita jadi lupa tentang esensi berbangsa dan bernegara yang lebih penting daripada itu. Seperti kemarin hal-hal yang berkaitan dengan seorang anak yang terus kemudian merakit bom dan meledakannya, itu lebih harus kita soroti lebih dibandingkan kita menyoroti kasus tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tadi. Jika memang muncul tawaran itu, apakah menurut Mas Darko Roy Suryo CS ini akan menerima tawaran tersebut? Kalau dilihat dari gelagatnya sih kayaknya enggak. Karena dia pun juga pasti akan harus ngomong apa kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kalau saya kira sih, ya mereka ini merasa kalau mereka ini didukung. Mereka merasa ini kalau mereka nggak akan divonis bersalah karena mereka pasti akan meminta tolong kepada Pak Prabowo, dan mereka itu masih merasa Pak Prabowo ini akan membantu mereka. Yang pada kenyataannya Pak Prabowo ini akan menyerahkan ini semua pada proses hukum dan dia tidak akan menginterferensi apapun. Tapi pada kemarin pas di hari Kamis sebelum panggilan Polda ya, kan ada juga Pak Rismon di situ. Pak Rismon juga sempat live di mana menurut dia, dan dia juga sempat bilang kayak Pak Rismon dan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sudah menulis banyak buku. Ini bisa dibilang dengan penetapan tersangka yang terkesan mungkin cukup mendadak gitu. Itu langkah panik Pak Jokowi karena mereka sudah menyusun buku-buku yang sudah jelas itu isinya bisa membuat Gibran ini diturunkan. Sebenarnya dari situ aja dia sudah bisa dikenakan delik pasal menuduh Pak Jokowi bisa mengendalikan Pak Prabowo dan Kapolri. Ya, betul kan? Nah jadi kan ini terlalu absurd. Maka ya kalau dibilang Pak Jokowi panik, saya pikir sih kalau Pak Jokowi panik itu paniknya mungkin dulu ya, pas awal-awal dia dituduh. Kalau sekarang saya pikir Pak Jokowi udah nggak mikirin ini. Malah sebenarnya yang kepikiran itu adalah kita semua, orang-orang yang merasa bahwa ini semua sudah berlalu. Dan kalaupun nanti ternyata ini adalah pintu untuk Pak Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, ya nggak apa-apa. Kita tunggu saja di sidangnya nanti, ijazah akan ditunjukkan. Nanti akan ada orang yang berteriak-teriak saat vonis ini dibacakan,
Dan dia tidak akan bisa apa-apa karena akhirnya pengadilan pun akan menentukan bahwa ijazah tersebut asli. Lalu akan banding, lalu akan terjadi lagi. Tapi apapun itu, ini semua tidak akan pernah selesai sampai orang-orang ini dibui. Mas Rismon juga kemarin di siaran live di kanalnya Mas Refli Harun ya, sempat bilang juga paniknya itu setelah juga karena Mas Roy Suryo itu balik dari Sydney kalau nggak salah, untuk mencari tahu ijazah Gibran. Nah, dengan adanya Pak Roy Suryo pergi ke sana kemari gitu, nah banyak juga netizen yang berpikir mungkin ada nggak sih mungkin orang atau sosok yang mendanai polemik yang memang bergulir terus ini? Pasti ada, tapi jangan tanya siapa, karena ini satu hal yang kalau kita itu bilang ada, ini nggak kayak film yang ada satu orang tersenyum di pojokan, tertutupi oleh bayangan tidak terlihat. Ini banyak orang yang sangat mungkin mendanai mereka ini tadi. Dan ini adalah sesuatu yang wajar dalam perpolitikan. Tapi ya sayangnya itu tadi, bohirnya kayaknya akan dia merasa rugi karena tujuannya nggak akan tercapai. Kalaupun memang nantinya nggak, maksudnya sebenarnya dalih Mas Roy Suryo CS ini kan cukup kuat juga ya, maksudnya di mata hukum. Sempat ada yang membahas juga itu pakar hukum. Lupa dari siapa? Karena pada dasarnya Mas Roy Suryo ini menganalisis itu. Maksudnya kayak ijazah yang memang diunggah seseorang awalnya, tapi dia mulai mendalami lagi. Kalau memang yang dipermasalahkan adalah ijazah, kalau misalkan memang Mas Roy Suryo salah menganalisis karena bahan awalnya memang salah, beliau ini bisa lepas dari hukuman itu juga sebenarnya. Saya kira enggak ya, karena sama seperti kalau kalian kuliah, terus membuat skripsi. Judul skripsi itu harus jelas. Tinjauan kepada rumah makan Padang, misalkan Minang Darko, cabang Lebak Bulus, kepada makanan dendeng baladonya yang dimasak antara, itu kan sesuatu yang harus jelas sebelum akhirnya melakukan penelitian atau apapun. Nah, dia ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dia nggak pernah kan ngomong ijazah Jokowi yang diunggah oleh kader PSI pada tanggal sekian, ini kami duga itu palsu. Bahkan dia katakan ini 99,sekian% itu palsu. Yang selalu dikatakan adalah ijazah Jokowi palsu. Dan ditambahkan oleh aksesoris yang lainnya. Sampai endingnya ya menziarahi makam dari orang tua Bu Iriana atau Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi ya. Jadi ini kan penggiringan opini yang tidak disertai bukti yang jelas. Dan kalaupun kemarin ke UTM ya, ke Sydney ya, itu pun yang diinterview siapa, apakah betul atau tidak. Secara kampusnya pun sudah mengeluarkan rilis resmi. Nah, hal seperti ini jika tetap dibiarkan, maka semua orang akan bisa menuduh sesuatu dan terus kemudian menguploadnya di sosial media, mencari sebanyak mungkin orang untuk menyetujuinya, dan itu akan menjadi sebuah fakta. Berarti menurut Mas Dede sendiri dengan dalih apapun Mas Suryo ini nggak bakal bisa lari dari hukum? Saya kira tidak, karena pasalnya ini akan ada banyak sekali. Dan bukan karena kebencian, karena saya nggak pernah membenci orang. Yang saya benci adalah kelakuannya. Dan ini adalah sebuah cara untuk membuat mereka ini jera dan menghalangi orang-orang yang punya tujuan serupa untuk melakukan sesuatu terhadap seorang tokoh politik yang tidak disukai. Itu sesuatu yang saya kira akan menjadi agenda Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat, Pak Harto saja yang mecat beliau ini, itu dijadikan pahlawan, maka Pak Jokowi ini pasti akan dilindungi dan tuduhan-tuduhan itu akan tidak terbukti. Apakah kalian setuju dengan pola pikir dan pragmatisme yang saya berikan? Apakah betul bahwa ini semua kita harus tempuh demi kestabilan pemerintahan dan juga agar kita semua tidak diganggu-ganggu oleh kasus dan juga hal-hal yang remeh-temeh dan tidak seharusnya kita pikirkan. Silakan subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Terima kasih atas atensi dan juga pakai data. Sampai jumpa dan